Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas corporate social responsibility pada bidang kesehatan. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2 KPD. Saya Deborah sebagai pengisi voice pertama, Savio pengisi voice kedua, Cynthia pengisi voice ketiga, Undif pengisi voice keempat, dan Fidelia pengisi voice kelima. Jawab sosial atau CSR Rumah Sakit Siloam sebagai pemimpin layanan kesehatan. Siloam Hospital berkomitmen untuk menawarkan dukungan dan bantuan kepada orang-orang melalui fasilitas medis serta program CSR yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Siloam, termasuk di dalamnya adalah karyawan, komunitas lokal, pasien dan keluarga, serta mahasiswa untuk menjaga lingkungan. Setiap rumah sakit Siloam menjalankan program CSR-nya sendiri yang didasarkan pada visi dan misi Siloam, yang semuanya dirancang untuk memastikan lingkungan bisnisnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ada 4 tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh rumah sakit Siloam. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan dan limbah. Yang kedua kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga pengembangan sosial dan komunitas. Keempat adalah manajemen risiko. Yang pertama, pengelolaan lingkungan dan limbah. Dalam melakukan pengelolaan lingkungan, Siloam menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, mengganti peran R22 ke peran produksi lokal, serta menggunakan tenaga panas matahari dan gas alam untuk sistem pemanasan air. Limbah padat yang dihasilkan Siloam terdiri dari limbah rumah tangga dan limbah infeksius. Untuk pembuangan limbah B3, Siloam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, mulai dari pengangkutan hingga ke penghancuran limbah. Perseroan mengganti insinerator dengan sistem pembakaran yang lebih ramah lingkungan, yaitu autoclave. Untuk limbah cair, perusahaan sudah menggunakan sistem daur ulang, yaitu menggunakan air daur ulang untuk penyiram tanaman. Pada tahun 2018, Siloam bersama Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup mengadakan penyuluhan mengenai pembuangan limbah B3 yang bersifat elektronik. Dalam sosialisasi ini, pemerintah menyarankan perusahaan untuk membuat website tentang pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengawasi jalannya proses pembuangan limbah. Kesehatan dan keselamatan kerja. Komitmen Siloam terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Nomor 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Pada tahun 2018, Siloam Hospital Lipo Village mendapatkan penghargaan perusahaan dengan zero accident, serta Siloam Makassar mendapatkan penghargaan perusahaan dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan. Dan beberapa rumah sakit Siloam menyediakan peralatan pemadam kebakaran. Perusahaan juga rutin melakukan pelatihan penggunaan APAR pada seluruh karyawan setiap tahunnya dan melakukan simulasi bencana yang mungkin terjadi di rumah sakit. Siloam berkomitmen untuk menurunkan angka kecelakaan, dan Siloam juga telah memberlakukan 13 emergency code di area rumah sakit untuk mempermudah komunikasi dalam keadaan. Dan yang ketiga, ada pengembangan sosial dan komunitas. Sebagai program berkelanjutan pada tahun 2018 dalam mendukung kebijakan kesehatan pemerintah, Siloam Hospitals bersama dengan Pusat Kesehatan Mamit dan Yayasan Pendidikan Harapan Papua mengembangkan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil di Papua. Dalam hal ini, yang menjadi fokus perusahaan adalah pada promosi kesehatan, tindakan pencegahan dan pengobatan kuratif akan dilengkapi dengan pendekatan rehabilitasi yang didukung oleh akses ke laboratorium Siloam. Siloam juga menawarkan layanan lain seperti perawatan prakelahiran, perawatan dan kesehatan masyarakat seperti mencuci tangan, imunisasi, pemberian vitamin A, perawatan parasit, dan pemeriksaan kesehatan. Pada tahun 2018, Siloam mengadakan seminar publik terkait dengan pengetahuan mengenai penyakit tertentu, serta bagaimana menjalani hidup yang sehat. Lalu yang keempat adalah manajemen risiko. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko pada pasien. Hasil yang sudah dicapai adalah yang pertama, menerapkan dan memantau sistem untuk melaporkan risiko dan kejadian. Lalu yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian yang tidak diharapkan. Lalu yang ketiga, belajar dari pengalaman atas kejadian yang tidak diharapkan. Lalu yang keempat, mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulang kembalinya kejadian yang tidak diharapkan. Lalu yang kelima, mengembangkan suatu sistem untuk mengurangi risiko. Lalu yang keenam, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih.